Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik, mudik, mudik. Alhamdulillah ya, akhirnya aku bisa mudik juga. Tapi mudik kali ini itu tanpa suami dan tanpa abang sama kakak iya. Ya sedih sih, cuman ya gimana lagi, namanya anak-anak sekolah, suami juga nggak bisa cuti. Ya udah kita mudik aja. Mudik kali ini itu karena kakak Vika mau nikah, dan mudiknya itu bersama Hanan dan Baim. Ini kami perjalanan baru keluar rumah ya. Tadi pas keluar rumah itu aku nggak sempat ngevlog karena masih baper, masih sedih, masih gimana gitu ninggalin rumah dan anak-anak, ninggalin suami. Nah kita ini udah menuju Bontang. Check it out. Alhamdulillah selama perjalanan anak-anak itu no drama. Ini mereka lagi asik-asik duduk, ada bercanda juga, namanya juga anak-anak ya. Rewel dikit nggak masalah lah, tapi syukurnya itu rewelnya biasa aja, rewel karena capean aja. Pas posisi udah berubah ya udah diam aja. Selama di perjalanan mereka juga sambil bercanda mainan gitu ya, syukur pokoknya. Doaku tuh dijabah lah sama Allah, pengen berangkat itu aman sentosa. Ini aku dubbingnya sambil sama Baim ya, jadi kalau ada suara rewel gitu abaikan aja. Ini mereka asik bercanda, bermain, dan menikmati perjalanan. Oh iya, kami diantar sama Kai Ancu ya, adiknya mama. Salim, 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 abang. Dan ini kami lagi istirahat sholat makan ya. Sampai itu di masjid ini kita tuh langsung makan karena lapar banget. Baru kita sholatnya gantian. Dan rehat juga gitu, buang lelah. Setelah itu baru deh kita lanjut lagi. Alhamdulillahnya itu ya, ya Allah, betul-betul bersyukur banget anak-anak itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu nggak ada rewel-rewelnya. Mudahan aja sampai kita pulang mereka tuh tipe anteng, ngerti gitu. Nah kalau kita tuh lagi perjalanan jauh, jadi no drama. Dia ya kayak di rumah aja, guling-guling, main-main, bercanda gitu. Apa? Oh iya sih. Ha-ha. Setelah beristirahat kita lanjut jalannya ya. Tapi kita mampir ke Samarinda untuk ngambil tiket di Kakak Paris. Kemarin minta tolong Kakak Paris gitu buat beliin tiket, karena aku tuh udah coba berapa kali beli di aplikasinya langsung, aplikasi PL-nya, tapi gagal terus. Ya udah, karena Kakak Paris juga sebelumnya udah pernah belikan tiket saudara yang lain, kali ini minta tolong lagi deh Kakak Paris untuk belikan tiket. Sampai di Samarinda. Di Samarinda kita itu disambut oleh gerimis-gerimis hujan. Dan ini sudah ngelewatin Sungai Mahakam ya, di jembatan. Tadi pas ngambil tiketnya itu nggak sempat ngerekam karena repot gendong si bayinya lagi tidur, jadi nggak bisa dilepas. Dan ini kita menuju jalan tol. Ini si Baim tidurnya tuh nyenyak banget, alhamdulillah banget ya, masya Allah, dia tuh nggak rewel selama perjalanan. Kau buat tong Siska? Iya punya aku nggak tahu mana. Ada yang rasanya tong sis di sekolah itu sudah 6 kali.
udah mau masuk tol, bukan udah mau masuk sih, udah masuk tol. Kartunya kayak sampai tuh lihat mobil. Pendek. 157. Oh, saldonya. Kita masuk saldonya 157. Kartu baru. Hah? Alhamdulillah akhirnya sampai di Balikpapan, dan di Balikpapan itu aku langsung ngajak kakakku beli cari kelapa ya. Asli pengen banget minum yang seger-seger. Saat mencari kelapa kita tuh nemuin bakso, katanya tuh baksonya enak, dan ternyata Masya Allah ini bener-bener enak baksonya. Bakso terenak yang pernah aku makan, pentolnya itu daging banget, kenyal-kenyal gitu, kuahnya juga seger banget, berasa banget tulang kaldu sapinya. Dan ini keesokan harinya ya guys, kita itu nginapnya di rumah Kak Mia. Pagi-pagi itu kita langsung menuju pelabuhan pagi, karena keberangkatan kapalnya itu kan ditunda dari jam 3 subuh menjadi jam 11 siang. Jadi kita jam 9 itu udah berangkat ke pelabuhan. Ternyata setelah di perjalanan dapat telepon, dan kabarnya kapalnya itu ditunda jam 3 sore. Alhasil karena kita udah di jalan gak mungkin balik lagi, dan Kai harus pulang cepat, takut kemalaman. Ya, kita nunggulah di pelabuhan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai deh di Palindo, Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Ini yang lain pada nurunin barang. Kita udah ditunggu ya sama Tante Siti dan Tante Ida. Dia lebih awal datangnya karena dia nginepnya tuh di rumah keluarga, katanya di Penajam kah kalau nggak salah, entah di mana aku lupa juga. Dan ini mereka lagi nurunin barang. Aku nyari tempat gitu buat duduk sambil nunggu kapal. Dan lihat ya suasana pelabuhan. Ini kami lagi nunggu kapal
Sambil nunggu kita itu cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, jagain si Baim. Si Baim ini nggak mau diam, dia tuh pengen jalan-jalan aja. Udah rame nih ya, udah rame banget malah. Dan ini si Kai pamitan mau balik ke Sangatta lebih awal, lagi saliman. Semoga selamat sampai Sangatta ya. Makasih Kai udah ngantar kami. Lanjut Kak Mia lagi yang pamitan karena dia harus ke sekolah nyopin anaknya nggak bisa makan sendiri karena tangannya lagi ada gipsnya. Dan sembari menunggu si kapal itu datang, kita ngemil-ngemil manja, kita nambah asupan nutrisi dulu ya, nambah lemak dulu. Karena nunggu itu bukan hanya melelahkan tapi melaparkan guys. Tuh itu suasananya ya rame banget, kasihan yang pada nunggu, apalagi yang punya anak kayak saya ini. Ada lagi di depan saya itu ada anak bayinya baru berumur 4 bulan. Setelah menunggu berjam-jam akhirnya Kakak Vika check in juga. Ini lagi ngantri check in ya Kakak Vika, asli kayak nggak gerak gitu. Dia tuh ngantri ada sejam kayaknya. Dari jam 2 itu udah bisa check in, jam 2 lewat udah bisa check in tiket. Jadi Kakak Vika yang ngantri. Ini barang kami semua guys. Kami ini tuh sampai ujung sana tuh. Tas biru nih. Ini apa definisi pulang kampung. Ini barang kami udah mulai diangkatin sama buru ya. Asli burunya tuh kasihan banget karena dia udah tua. Aku nggak tega ngelihatnya. Ya Allah, lihat nih, segitu banyak barang dia angkat. Aku tuh ngeliat yang begini nih suka baper. Nah ini proses kita masuk asli. Ini saat-saat menegangkan yang pernah ada di sini ya. Si Hanan itu sampai kejepit-jepit gitu tuh, lihat tuh anak kecil. Ya Allah, kasihan kan. Di sini betul-betul pintunya tuh kenapa dibuka cuma satu doang. Dan ini udah di dalam ruang tunggu kapal. Andai aja dari dalam kita tuh dikasih di ruang tunggu yang adem kayak gini, ber-AC, nggak perlu panas-panasan, kasihan desak-desakan juga pas masuknya. Kalau masuknya satu-satu kan nggak numpuk gitu, petugasnya nggak capek. Ini disuruh numpuk dulu baru masuknya, desak-desakan. Ribet pokoknya. Ini harus diperbaikin deh manajemennya PLN ini. Jangan kayak gini, kasihan penumpang, apalagi kalau anak kecil, kasihan banget. Tadi gimana pas masuk ke sini? Hanan kejepit barang sama orang. Akhirnya kapalnya datang. Hanan ini bahagia banget ngeliat kapal. Sebenarnya aku juga bahagia sih, cuman ya biasa aja. Udah orang tua tuh kapalnya Pelni, keraton besar banget. Ini sepertinya kapal yang pernah aku naikin juga sebelumnya. Dia kesenangan, senang kita naik kapal. Dasar udik ilah udiknya. Ini kapalnya guys, kapal si Guntang nih, besar kan, besar banget. Aku ingat-ingat ini kapal yang berapa puluh tahun yang lalu aku naikin juga waktu ke Makassar, waktu wisuda Kak Asdia. Aku lupa aku kelas berapa, yang jelas udah pernah satu kali. Besar kan kapalnya. Ini salah satu alasan aku kenapa aku mau lewat Balikpapan, karena kapalnya tuh gede, beda sama kapal Bontang dan Samarinda. Kapalnya tuh kecil. Aku tuh takut karena aku tuh punya riwayat mabuk berat, mabuk laut. Aku nggak bisa, aku nggak mau. Nah selama aku ngerekam video ini, aku tuh
galvok sama nih kuli-kuli nih apa buru ngangkut barang. Ya Allah tuh berat banget kan itu pasti, ya Allah aku tuh sampai nggak tega. Nah lihat kan barang kami yang sebanyak tadi itu kan diangkat sama yang bapak-bapak tua itu kan, itu aku tuh sebelum ngangkat barang itu kan mereka sudah pasang tarif ya sekian sekian gitu kan, itu sampai di kapal udah barangnya. Nah aku tuh nambahin tips buat mereka karena aku asli nggak tega banget ngeliat yang begituan nih. Ini mereka ya Allah kuat banget. Dan ini dia kita udah di atas kapal. Si Hanan itu bahagia banget, dia malah cari bendera. Dia tuh masih nggak nyangka kalau kita ini udah di kapal karena naik kapalnya itu tadi kayak terowongan gitu. Jadi dia tuh nggak ngerasa, mah kita emang sudah di kapal. Iya, setelah aku bawa ke atas baru dia teriak-teriak, oh iya mah kita udah di atas. Kasiannya udik ya Allah. Itu di atas, coba lihat ke atas tuh kan benderanya di depan, tapi itu kan tuh orange-nya tuh bingung sudah. Setelah nemenin Hanan di luar di teras kapal, kita langsung ke kamar. Sengaja ini aku ngerekam, lihat nih ya Allah banyak banget. Ini keberangkatan kami tuh penumpangnya tuh kayak ribuan gitu. Nah penuh kapal ini sampai di setiap sudut itu penuh orang nih, lihat kan. Maka dari itu aku tuh ngambil kamar karena di kamar itu adem, WC di dalam, pokoknya lengkap deh. Nih lihat nih orang sampai di sudut-sudut di depan kamar pun ada yang tidur di situ. Aku bingung ini kayak apa sih manajemen kapal ini ya. Mungkin seperti ini ya, tapi aku aja yang baru tahu. Nih rame kan di sudut-sudut gini loh, orang itu pada tidur nih. Jadi penuh kapal itu, betul-betul definisi kapal penuh penumpang. Dan ini udah hampir salah kamar, tahu nggak ini kamar kami kelewatan, syukurnya kebaca gitu kamarnya. Terus ini dianya lain kelewatan. Mana sih? Oh ini nah, ya Allah ini sini. Itu gambarnya apa? Ini dia kamar kita tur ya sebentar. Lihat nih kondisi kamarnya. Tur kamar di kapal cek nih. Ini lemari yang punya kamar ya, aku nggak tahu namanya siapa, lupa. Ini sebenarnya bukan kamar penumpang tapi kamar awak kapal yang kita sewa. Nah di kamar itu ada WC-nya juga, lumayan lah karena ini kan kapal tua jadi kondisi WC-nya juga tua gitu. Ada showernya juga. Di sini juga ada air panasnya jadi enak tinggal mandi. Nah sayangnya kami tuh nggak bisa mandi karena pakaian kami itu ada di kamar bawah.